semua, perkenalkan nama saya Siska Widyasari, saya mahasiswi D3 Kebidanan Stikes Permata Nusantara dengan nomor NPM 74212320012. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membahas terkait pandangan hukum di Indonesia serta pandangan hukum dalam perspektif Islam tentang aborsi. Video ini ditugaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif Islam Prodi D3 Kebidanan. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan tentang pandangan hukum di Indonesia serta pandangan hukum dalam perspektif Islam tentang aborsi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu aborsi. Kita akan membahas istilah atau pengertian aborsi dalam ilmu kedokteran. Dalam istilah medis, aborsi adalah penghentian kehamilan, yaitu dengan cara menghentikan atau merusak janin sebelum waktunya melahirkan. Di mana aborsi juga boleh dilakukan dengan dua cara, di mana yang pertama yaitu secara paksa dan juga secara spontan. Sehingga dari pengertian tersebut dalam ilmu kedokteran, dapat disimpulkan bahwa aborsi itu terdiri dari dua cara, yaitu ada cara spontan dan juga ada cara secara paksa. Nah, sekarang barulah kita akan membahas tentang pandangan hukum perspektif Islam dan pandangan hukum di Indonesia, terutama dalam hukum kesehatan tentang aborsi. Aborsi dalam pandangan hukum Islam. Mengenai masalah aborsi, Islam menyorotnya dari berbagai aspek. Salah satunya adalah masalah aborsi sangat berkaitan dengan masalah pembunuhan. Sedangkan membunuh dalam hal ini dianalogkan dengan proses aborsi yang menggugurkan janin atau menghentikan potensi hidup dalam diri manusia. Bahkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 dijelaskan, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Jika membunuh jiwa diharapkan, tentu saja aborsi dalam pandangan hukum perspektif Islam juga diharamkan. Di sini fatwa MUI menetapkan yang pertama yaitu fatwa MUI tahun 2009 itu memutuskan untuk mengukuhkan keputusannya bahwa pengguguran kandungan abortus itu termasuk MR atau menstrual regulation. Nah, di mana dengan cara apapun itu dilarang karena memang di dalam syariat Islam juga diharamkan. Yang kedua, itu melakukan aborsi atau pengguguran janin sudah nafkul ruh, hukumnya juga sama haram, kecuali jika ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan aborsi sejak terjadinya ovum atau pembuahan ovum walaupun sebelum nafkul ruh itu hukumnya tetap haram, kecuali memang ada alasan medis atau alasan lain yang memungkinkan untuk melakukan abortus. Kemudian ada mengharamkan semua pihak untuk melakukan, seperti dokter, ibu, dan juga pihak keluarga yang ingin melakukan aborsi tersebut. Jadi, dari pendapat MUI tadi, itu bisa diambil kesimpulan bahwa berarti dalam hukum di Indonesia, tindakan aborsi itu sudah jelas diharamkan, kecuali memang tadi ada alasan tertentu seperti menyangkut nyawa ibu tersebut jika memang harus kehamilannya itu harus dilanjutkan. Pertama, pendapat Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat jika sperma telah bercampur dengan ovum dalam rahim, maka hal tersebut jika dioperasi berarti sudah merusaknya dan itu termasuk tindakan pidana. Kedua, pendapat para ulama dari Al-Azhar. Nah, pendapat dari para ulama Al-Azhar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir.
Melihat dari sisi liberal masyarakat, itu aborsi merupakan liberal, di mana aborsi tersebut dibolehkan dan menjadi sesuatu yang legal, walaupun masih ada pro dan kontranya. Hal ini juga menjadi perdebatan keras dari pihak keluarga antara hak ibu untuk melahirkan atau hak bayinya untuk tetap hidup. Baik teman-teman semua, dapat disimpulkan dari penjelasan materi yang tadi serta dari video sebelumnya bahwa terkait aborsi itu dalam pandangan hukum Islam serta dalam pandangan hukum di Indonesia itu diharamkan. Kecuali aborsi tersebut bisa dilakukan apabila nantinya kepada ibu tersebut nyawanya terancam. Jadi aborsi tersebut bisa dilakukan. Akan tetapi jika aborsi tersebut dilakukan karena alasan perzinahan atau misalkan latar belakangnya itu karena alasan yang tidak masuk akal dan tidak masuk dalam syariat Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sebelum saya akhiri video kali ini, mari kita saksikan dahulu sebuah simulasi cuplikan video seorang bayi yang menjadi korban aborsi. Ini hanya sebuah simulasi ya. Semoga teman-teman menyukainya. Selamat menyaksikan. Nah, gimana? Sudah lihat kan tadi video cuplikan tentang simulasi seorang bayi yang diaborsi. Nah, pesan buat teman-teman semua, buat satu sahabat atau bagi orang tua juga yang melihat video kali ini, semoga kita dijauhkan dari hal kayak gitu ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang dilarang baik oleh agama Islam maupun oleh hukum di Indonesia. Karena tindakan aborsi itu sendiri sudah jelas diharamkan, kecuali memang jika tadi alasannya. Dan kasihan juga terhadap seorang bayi yang tidak memiliki
atau tidak mengetahui apa-apa, tidak berdosa, harus dihilangkan begitu saja oleh tindakan kita yang sudah jelas diharamkan. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa ambil hikmahnya juga dari sebuah video yang sudah saya tayangkan tadi. Terima kasih, sekian dari saya Siska Widyasari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.